Perkenalkan, saya Febri Dewi, guru Akidah Akhlak di MTs Al Ihsan Tugurejo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saya telah mengajar di madrasah ini selama hampir 14 tahun dan setiap tahunnya membawa pengalaman dan pelajaran baru. Saya telah melihat bagaimana nilai-nilai yang kita ajarkan di dalam kelas Akidah Akhlak ini membentuk karakter siswa-siswi kita, membantu mereka menjadi individu yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan memiliki keimanan yang kuat. Mengajar akidah akhlak bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang membimbing hati. Saya percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik dan berakhlak. Dan saya merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka. Saya telah melihat bagaimana mereka tumbuh dan berkembang, bagaimana mereka belajar untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai yang kita ajarkan. Dan itu adalah pengalaman yang sangat Ibu ingin cek kehadirannya. Silakan cek kawannya di samping kiri kanan siapa yang kira-kira tidak masuk hari ini. Hadir semua? Hadir. Anak-anak sekalian sudah belajar hari ini? Sudah. Ya, Ibu harapkan anak-anak ya bisa mengikuti pembelajaran kita dengan sebaik-baiknya. Ya, karena tujuan kita bersekolah tentu untuk belajar. Menuntut ilmu, ya. Ini karena kita ini adalah generasi penerus, ya, yang akan membangun bangsa kita, ya. Maka salah satu modal untuk membangun bangsa ini adalah dengan menuntut ilmu, berilmu pengetahuan. Materinya mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Langkah-langkahnya pertama, anak-anak silakan mendengarkan Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita. Kemudian nanti kita akan menonton sebuah video dan selanjutnya kita akan mengadakan diskusi. Ya, anak-anak tentu sudah mengetahui apa itu Al-Quran. Allah artinya perkataan Allah. Nah, anak-anak pernah mendengar bagaimana sejarah turunnya Al-Quran? Nah, belajar tentang Al-Quran dan keistimewaan ini diharapkan bisa ya menganalisis iman kepada kitab-kitab Allah yang benar sesuai dengan pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah dan berdimensi ukrawi. Dari sejarah turunnya Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan pertama kali pada tanggal 17 Ramadan, ya, tepatnya 610 Masehi atau 13 tahun sebelum Hijriah. Yang pertama kali turun pada waktu itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Quran ini
Rasulullah SAW telah mendekati 40 tahun, beliau lebih senang mengasingkan diri. Itu beliau lakukan karena merasa tak nyaman melihat pemandangan kemusyrikan yang terjadi di sekitarnya. Ia pun meminta izin pada sang istri, Khadijah, untuk merenung dan mengasingkan diri. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hira di Jabal Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari kota Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Pilihan beliau sendiri di Gua Hira. Beliau beribadah di dalamnya. Beberapa malam kemudian beliau pulang kepada Khadijah, lalu membawa bekal untuk keperluan yang sama hingga turunnya wahyu itu. Saat beliau sedang berada di Gua Hira pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi atau 13 tahun sebelum Hijriah, malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa. Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengupayakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu dan membantu derita orang yang membela kebenaran." Anak-anak, ya kita sudah selesai menyaksikan sebuah video. Nah, ini dari materi dan video yang kita tonton. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut ke diskusi. Ya, jadi kita bagi kelompoknya. Silakan kelompoknya yang sebelah sini. Ya, kawan diskusinya dengan kawan di samping dan yang di sini. Silakan menghadap ke belakang. Yang di depan menghadap ke belakang. Nanti ibu bagi LKPD-nya. Tulis nama kelompoknya, kelompok 1. Masih semangat anak-anak? Masih. Ini LKPD-nya sudah ibu bagi semua. Silakan anak-anak semua mengisi dari LKPD tersebut, ya, sesuai dengan perintahnya. Nah, silakan diselesaikan. Ibu beri waktu 20 menit. Semua duduknya bagus. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis. Ya, ya, anak-anak, ya, kawannya dari kelompok 1 sudah tampil ke depan. Ini Desi sebagai pembicara dan Diana sebagai pendengar. Ya, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kepada Yesi. Sejarah diturunkan Al-Quran. Ayat Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi atau 13 tahun sebelum hijrah di Gua Hira, Makkah. Ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad. Al-Quran dibagi 2 tahap. 1. Al-Quran pada masa Rasulullah masih terpisah-pisah yang ditulis pada papan kulit domba atau pelepah rumah dan dihafal. Pada Khulafatul Rasyidin pada masa Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Coba, ini ada yang mau menanggapi atau ada pertanyaan? Silakan untuk kelompok 1. Ya, silakan Saudara Putri. Dari perbedaan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berjumlah 68 surah, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Dengan ciri-ciri umumnya ayatnya pendek-pendek, diawali dengan ya ayyuhannas. Umumnya berisi tentang tauhid atau akidah, ancaman dan pahala, serta kisah-kisah umat terdahulu. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat Al-Quran yang turun di kota. Sudah jelas? Ya. Jadi karena kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, ya
sebagai pendeta. Kita silakan. Al-Quran mempunyai nama-nama lain, di antaranya Alkitab yang artinya kitab atau buku. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalilnya surat Al-Furqan ayat 40. Nah, ini kelompok 2 silakan kembali ke bangkunya dan kita kasih aplaus. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه شرعة ومنهاج الله العظيم. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran membenarkan itu. Nah, demikian presentasi dari kelompok 3 yang kita silakan. Nah, ya. Jadi silakan diisi LKPD yang telah Ibu bagi minggu depan pada pembelajaran sesudahnya, ya. Kita kumpulkan, ya, dikumpulkan pada Ibu. Paham ya? Nah, sebelum Ibu